Meteorologi Publik (BMKG) melalui sambungan virtual. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam Mas Redi. Baik. Selamat malam Kompas TV. Baik. Pak Andri, jelas ya? Ya, jelas Pak Andri. Pak Andri, prediksi cuaca hingga awal tahun nanti, apa yang harus diwaspadai dan diimbau pada masyarakat dari BMKG? Baik. Untuk periode Nataru ya. Ini perlu kita ketahui bersama kepada masyarakat, bertepatan dengan puncak musim hujan di beberapa wilayah. Nah ini mungkin poinnya ya. Artinya tentunya mobilitas masyarakat di periode ini akan diiringi oleh meningkatnya intensitas hujan di wilayah-wilayah yang memang secara tahunan sedang memasuki puncak musim hujan. Apalagi kami sampaikan juga tadi dari sisi anomali iklim, saat ini sedang di timur ada La Nina lemah dan juga di barat sedang iodine negatif. Artinya selain monsun yang background utama ya monsun Asia yang menandakan periode musim hujan, juga ada peningkatan curah hujan dari kedua anomali tersebut, baik yang di timur di Pasifik maupun yang barat di Samudra Hindia. Demikian. Baik, Pak Andri. Radi. Iya, Pak Andri, sepanjang tahun ini Indonesia ini kan mengalami seperti kemarau basah begitu ya, musim kemarau tapi hujan masih tetap turun, sehingga itu yang koreksi kalau saya salah, menimbulkan atau memunculkan cuaca ekstrim. Nah, bisa Anda jelaskan dengan bahasa yang sederhana kepada masyarakat, dibandingkan dengan cuaca ekstrim yang terjadi pada kemarau basah kemarin, dibandingkan dengan sekarang yang cuaca ekstrimnya lebih intens dan curah hujannya lebih tinggi, itu dampak yang muncul kepada masyarakat, terutama yang saat ini sedang menjalani libur Natal dan Tahun Baru, untuk mewaspadai adanya bencana alam. Bagaimana Pak Andri? Betul, sepanjang tahun 2025 ini kita dihadapi adanya curah hujan yang ekstrim ya di beberapa waktu yang lalu. Contoh di awal tahun di Maret 2025 juga sekitar Jabodetabek itu curah hujan sangat-sangat tinggi. Lalu terakhir di September di Bali 385, dan yang terbaru adalah pemicunya dari siklon tropis Senyar yang ini rekor tertinggi curah hujan dalam satu harian 400 mm, dan artinya sepanjang tahun ini intensitas maupun frekuensi hujan ekstrim ya ataupun secara umum cuaca ekstrim ya itu meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan tentunya itu meningkatkan risiko berbagai bencana hidrometeorologi, banjir bandang dan juga longsor. Artinya kita menghadapi tahun yang cukup berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Demikian Mas Radi. Artinya begini Pak Andri, apakah di tahun-tahun berikutnya kita akan mengalami siklus yang serupa setiap tahun dan terjadi di akhir tahun? Siklus serupa pasti iya. Jadi di Indonesia itu kan mengenal hanya dua musim, musim kemarau dan juga musim hujan. Musim kemarau biasanya di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus. Musim hujan puncaknya di Desember, Januari, Februari. Walaupun ada sedikit pergeseran, kadang datang lebih cepat, musim hujannya ataupun kemaraunya juga datang lebih lambat, tetapi polanya akan sama di bulan-bulan yang saya sampaikan tadi. Jadi tadi anomali iklim dan juga lain sebagainya ya, dinamika atmosfer yang aktif ini tentu artinya ini yang tadi yang menciptakan variasi ya. Nah, kadang lebih tinggi intensitasnya ketika itu musim hujan, atau ketika misalkan El Nino, kadang kemaraunya lebih panjang. Nah, tapi secara pola itu tetap patternnya seperti itu Mas Radi. Ya, BMKG juga sempat mengutarakan atau menginformasikan Indonesia ini di akhir tahun ini dan juga awal tahun 2026 dikepung 3 bibit siklon. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan kepada masyarakat awam begitu, apa bahayanya bibit-bibit siklon ini sehingga kita harus benar-benar waspada, dan bisa dijelaskan karakteristik masing-masing siklon ini bagaimana Pak Andri? Baik.
Jadi siklon pun atau bibit siklon di wilayah Indonesia ada musim-musimnya Mas Radi dan pemirsa semua ya. Misalkan musim di utara. Nah, utara itu biasanya dia aktif dari bulan Mei hingga Desember. Termasuk yang kemarin Senyar kan di utara Indonesia tuh. Ya. Itu kan terjadi di November kan. Nah, Mei, November. Nah, kemudian beralih di selatan itu, musim siklon itu aktifnya di November, Desember, hingga April tahun depan. Jadi apanya siklusnya berubah ke selatan nih. Jadi yang kami sampaikan di beberapa waktu yang lalu, bahwasannya potensi bibit siklon maupun siklon tropis bergeser potensinya di wilayah selatan. Akan aktif nanti tumbuh bibit-bibit siklon, siklon tropis yang secara bergantian. Namun saya tahu dulu ya, jangan khawatir, BMKG dengan ribuan sensor yang tersebar di wilayah Indonesia, radar cuaca kami memantau 24/7. Bibit siklon maupun siklon itu kita bisa deteksi H-3, bahkan H-7. Jadi contoh, misalkan yang saat ini sedang aktif, siklon tropis Grand, saat ini ya kita announce siklon tropis Grand. Itu kan kita pantau dari mulai bibit itu 5 hari yang lalu. Jadi sudah bisa tampak begitu ya? Ya, sudah bisa tampak 5 hari lalu. Jadi artinya masyarakat tidak perlu panik dan risau ya, dan tetap mencermati informasi update dari info BMKG. Baik. Demikian Mas Radi. Ya, ini yang perlu dicermati oleh masyarakat. BMKG terus mengupdate informasi dan itu bisa dideteksi 3-5 hari sebelumnya ya, Pak Andri. Sehingga masyarakat juga yang ingin melakukan perjalanan mudik mungkin atau berwisata di musim libur Natal dan Tahun Baru ini bisa rajin-rajin lah ya melihat website BMKG untuk melihat potensi-potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah yang akan dikunjungi oleh warga itu. Baik, terima kasih Pak Andri, informasi yang sangat berharga di musim liburan Natal Tahun Baru di tengah cuaca yang sepertinya semakin ekstrim semakin hari sampai awal tahun depan. Jadi mungkin saya penutup Mas Radi silakan, sedikit. singkat, Pak Andri. Masyarakat tetap tenang, dapat beraktivitas, berwisata, berlibur, namun mengenali resiko potensi cuaca di wilayah masing-masing. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Andri Ramdan, Direktur Meteorologi Publik BMKG telah memberikan informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, sehat selalu Pak Andri.